Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Komang Alis Prabudita Purniawan dari kelas 1C dengan NIM 211505105. Hari ini saya akan mempresentasikan pengantar organisasi dan arsitektur komputer. Baik. Nah, yang saya akan presentasikan hari ini adalah sistem bilangan komputer, yaitu dibagi menjadi 3 jenis, yaitu jenis bilangan komputer, konversi sistem bilangan, dan juga operasi sistem bilangan. Nah, jenis sistem bilangan komputer atau number system adalah sebuah cara menentukan bagaimana suatu bilangan dapat diwakili menggunakan simbol yang telah disepakati atau standar. Sistem bilangan menggunakan basis atau radix sebagai penentu nilai sebuah bilangan. Nah, jenis sistem bilangan komputer terdapat 4 jenis. Yang pertama, desimal. Desimal yaitu yang merupakan basis 10, biner yang itu berbasis 2, oktal itu berbasis 8, dan heksadesimal adalah berbasis 16. Yang selanjutnya, desimal basis 10. Yang ciri-ciri menggunakan 10 macam simbol, yaitu 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Yaitu konversi penulisan yang umum ialah 4, 5, 6, 10, 4, 5, 6, DES, atau 4, 5, 6D. Sistem bilangan desimal dapat berupa integer desimal dan pecahan desimal. Nah, selanjutnya adalah integer desimal. Ya, bisa dilihat di gambar di samping, 8 dikali 10 pangkat 3 yang memiliki hasil 8.000, 8 kali 10 pangkat 2 yang memiliki hasil 500, 6 kali 10 pangkat 1 yang memiliki hasil 60, 7 dikali 10 pangkat 0 yang memiliki hasil 7. Selanjutnya yaitu ditambah dan memiliki hasil 8567. Yang selanjutnya ialah pecahan desimal. 8 kali 10 pangkat 1 yang memiliki hasil 80, 8 kali 10 pangkat 0 yang memiliki hasil 5, 2 kali 10 pangkat min 1 memiliki hasil 0,2, 3 kali 10 pangkat min 2 yang memiliki hasil 0,03, yang selanjutnya ditambah yang menjadi 85,23. Nah, selanjutnya tadi sudah dijelaskan, terdapat 4 jenis sistem bilangan desimal berbasis 10, biner berbasis 2, oktal berbasis 8, dan heksadesimal berbasis 16. Nah, selanjutnya ada biner itu basis 2. Bilangan terdiri dari 2 angka yaitu 0 dan 1. Konversi biner basis 2 ini penulisan yang umum adalah 0, 012, 01 bin, dan 0,018. Bilangan biner disebut binary digit atau bit. 4 bit dinamakan nibble dan 8 bit dinamakan bit atau octet. Nah, selanjutnya jenis sistem bilangan komputer biner basis 2 dapat dilihat dari gambar di samping, dimulai dari belakang. 0 kali 2 pangkat 0 sama dengan 0, 1 dikali 2 pangkat 1 sama dengan 2, 0
0 dikali 2 pangkat 2 sama dengan 0, dan 1 kali 2 pangkat 3 sama dengan 8. Kemudian ditambah menjadi 10 pangkat 10. Selanjutnya, karena begini, karena sistem bilangan komputer itu yang terdiri antara 1 dengan 0. Jika lebihnya atau 2 atau 3 itu tidak ada. Karena hanya terdiri 1 dan 0. Yang selanjutnya ada oktal basis 8. Bilangan oktal terdiri dari 8 angka, yaitu 0, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Konvensi penulisan yang umum adalah 458, 45 oct atau OCT 450. Selanjutnya ada sistem bilangan komputer oktal basis 8. Dapat dilihat di gambar di samping dari 2 kali 8 pangkat 0 sama dengan 2. 2 dikonversi menjadi 2 kali 8 pangkat 1 sama dengan 16. 0 kali 8 pangkat 2 sama dengan 0, dan 1 kali 8 pangkat 3 sama dengan 512. Itu dikali menjadi 530. Maaf, dikonversi menjadi 530. Yang selanjutnya heksadesimal basis 16. Bilangan heksadesimal terdiri dari 16 angka, yaitu 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, dan F. Pada sistem heksadesimal, A sama dengan 10, B sama dengan 11, C sama dengan 12, D sama dengan 13, E sama dengan 14, dan F sama dengan 15. Konvensi penulisan yang umum adalah 1A16, 1A hex, dan 1AH. Baik, selanjutnya. Inilah contoh heksadesimal basis 16. Dapat dilihat dari gambar di atas. B sama dengan 11 kali 16 pangkat 0 sama dengan 11. 1 kali 16 pangkat 1 sama dengan 12, yang memiliki hasil jika dijumlahkan menjadi 27 pangkat 10. Baik, yang selanjutnya ada konversi sistem bilangan komputer. Konversi bilangan komputer yang memiliki jenis itu desimal basis 10, binder, dan binder basis 2. Cara mengonversi bilangan desimal di binder adalah dengan cara membagi bilangan desimal dengan 2. Nah, yang selanjutnya, konversi bilangan desimal. Sistem bilangan desimal atau persepuluhan adalah sistem bilangan yang menggunakan 10 macam angka dari 0, 1, sampai 9. Setelah angka 9, angka berikutnya adalah 1, 0, 1, 11, dan seterusnya. Posisi di angka 9 diganti dengan angka 0, 1, 2, dan seterusnya sampai 9 lagi. Tetapi angka di depannya dinaikkan menjadi 1. Sistem bilangan desimal ditemukan oleh Al-Kasi atau ilmuwan Persia. Sistem bilangan desimal sering dikenal sebagai sistem bilangan berbasis 10 karena tiap angka desimal menggunakan basis radix 10. Baik, selanjutnya. Yang selanjutnya ada konversi bilangan desimal ke binder.
dapat dilihat dari gambar di samping. Benar 1052011 per 2 sama dengan 516005 Jadi per 2 sama dengan 258.258.002 adalah 1. Per 2 sama dengan 120001 sama dengan 0. Per 2 sama dengan 0,06000 sama dengan 1. Per 2 sama dengan 30.000 sama dengan 0. Per 2 sama dengan 15.000 sama dengan 0. Per 2 sama dengan 7.500 menjadi 0. Dan 1 per 2 sama dengan 3.750 sama dengan 0. Per 2 sama dengan 18.875 adalah 0. Per 2 937 adalah 1. Nah, per 2 sama dengan 48 adalah 1. Per 2 sama dengan 234 adalah 0. Per 2 117 adalah 0. Per 2 kali 2 58 adalah 1. 29 adalah 0. Per 2 sama dengan 14 adalah 1. Per 2 7 sama dengan 0. Per 2 sama dengan 3 adalah 1. Dan per 2 jadi, cara konversi bilangan desimal ke biner adalah dengan cara membagi bilangan desimal dengan 2 dan menyimpan sisa bagi per setiap pembagian terus hingga hasilnya baginya kurang dari 2. Hasil konversi adalah urutan sisa bagi dari yang paling akhir hingga paling awal. Contoh, 1 kali 105 2011 10 sama dengan dibagi 2. Dan yang memiliki hasil 111 010101 100001 menjadi 2. Baik, selanjutnya adalah konversi bilangan desimal ke bilangan oktal. Dapat dilihat di gambar di bawah. 1511 dibagi 8 sama dengan 188 atau dibagi 8 menjadi 23 sisa 4. 8 sama dengan 2 sisa 7. Dibagi 8 sama dengan 0 sisa 1. Konversi bilangan desimal ke oktal itu dengan cara yang pertama, digunakan pembagian dengan 8 secara suksesif sampai sisanya 0. Yang kedua, sisa-sisa pembagian pembentuk jawaban, yaitu sisa yang pertama akan menjadi least significant bit LSB dan sisa yang lain menjadi most significant bit MSB. Contoh, 1511 sisa 10 sama dengan sisa 8 kali 8. Jadi yang ini dapat dihasilkan menjadi 1747 sisa 8. Nah, yang selanjutnya ada konversi bilangan desimal ke bilangan heksadesimal. Dapat dilihat dari gambar di bawah. Itu 962504 dibagi 16 sama dengan 60156 sisa 8. Itu dibagi 16 sama dengan 3759 sisa 12.
2 bagi 16 sama dengan 2, 3, 4 sisa 15. 5 bagi 16 sama dengan 14 sisa 10 bagi 16 sama dengan sisa 14. Nah, jadi konversi bilangan desimal ke heksadesimal itu dengan cara yang pertama, gunakan pembagian dengan 16 secara suksesif sampai sisanya 0. Sisanya, pembagian membentuk jawaban yaitu sisa yang pertama akan menjadi last significant bit atau LSB dan sisa yang lain menjadi most significant bit atau MSB. Contoh 962504 dibagi 10 sama dengan sisa 16. Didapatkan hasil EAFC8 sisa 16. Karena setelah angka 9 itu dilanjutkan dengan huruf ya A, B, C, D, E sampai F. Oke. Lanjutnya konversi bilangan biner. Di sistem bilangan biner atau sistem bilangan basis 2 adalah sebuah sistem penulisan angka dengan menggunakan dua simbol yaitu 0 dan 1. Sistem bilangan biner modern ditemukan oleh Gottfried Wilhelm Leibniz pada abad ke-17. Sistem bilangan ini merupakan dasar dari semua sistem bilangan berbasis digital. Dari sistem biner, kita dapat mengonversikannya ke sistem bilangan oktal atau heksadesimal. Sistem ini juga dapat kita sebut dengan istilah bit atau binary digit. Pengelompokan biner dalam komputer selalu berjumlah 8 dengan istilah 1 bit atau bita. Dalam istilah komputer, 1 bit sama dengan 8 bit. Jadi, kode-kode rancangan bangun komputer seperti ASCII, American Standard, Code for Information Interchange menggunakan sistem perkodean 1 bit. Nah, yang selanjutnya konversi bilangan biner ke bilangan desimal. Cara mengkonversi bilangan biner ke desimal adalah dengan mengalihkan satu bilangan dengan dua basis biner pangkat 0 atau 1 atau 2 disebut dimulai dari bilangan paling kanan kemudian hasilnya dijumlahkan. Itu contohnya yaitu 11001112 dan kita cari hasilnya. Jadi biner 1 kali 2 pangkat 5 memiliki hasil 64, 1 kali 2 pangkat 4 yang memiliki hasil 16, 0 kali 2 pangkat 3 memiliki hasil 0, 0 dikali 2 pangkat 2 memiliki hasil 0, 1 kali 2 pangkat 1 memiliki hasil 2. 1 kali 2 pangkat 0 memiliki hasil 1. Jadi dapat disebutkan penyelesaiannya dalam nilai desimal itu ini 51/10. Baik, selanjutnya. Yang selanjutnya konversi bilangan biner ke bilangan oktal. Jadi konversi bilangan biner ke oktal sebaliknya yakni dengan mengelompokkan angka biner menjadi 33 dimulai dari sebelah kanan, kemudian masing-masing kelompok dikonversikan ke dalam angka desimal dan hasilnya diurutkan. Contohnya yaitu 1000101112 dan kita cari hasilnya.
Jadi 1 kali 2 pangkat 1 0 kali 2 pangkat 0 dihasilkan adalah 2 100. 1 kali 2 pangkat 2 0 kali 2 pangkat 0 0 kali 2 pangkat 0 dihasilkan 4. 1 kali 2 pangkat 2 0 kali 2 pangkat 1 0 kali 2 pangkat 0 dihasilkan 4. Itu benar 011. 0 kali 2 pangkat 0 1 kali 2 pangkat 1 1 kali 2 pangkat 0 dihasilkan 3. Jadi kita dapat menggabungkan hasil yang di bawah menjadi bilangan oktal sama dengan 2, 4, 4, 3, 8. Ya, sisa 8 maksudnya. Baik, selanjutnya. Konversi bilangan biner ke bilangan heksadesimal. Untuk mengonversi bilangan biner ke bilangan heksadesimal, lakukan pengelompokan 4 digit bilangan di biner dari posisi LSB sampai ke MSB atau 8 contohnya, yaitu 11 11 11 101 00001 2. Sisa 16. Ya, di biner 111 1 kali 2 pangkat 3 1 kali 2 pangkat 2 1 kali 2 pangkat 1 1 kali 2 pangkat 0 dihasilkan 13. Selanjutnya biner 1 0 1 0 memiliki hasil 1 kali 2 pangkat 3 0 kali 2 pangkat 2 1 kali 2 pangkat 1 0 kali 2 pangkat 0 memiliki hasil 10. Selanjutnya ada 0 0 0 1. Hasil 2 kali 2 pangkat 3 0 kali 2 pangkat 2 0 kali 2 pangkat 1 1 2 pangkat 0 memiliki hasil 1. Jadi dapat disimpulkan bilangan heksadesimal ialah DA1. Baik, yang selanjutnya ialah konversi bilangan oktal. Oktal adalah sebuah sistem bilangan berbasis 8. Simbol yang digunakan pada sistem bilangan ini adalah 0, 1, 2, 3, 4, 5, dan 7. Konversi sistem bilangan oktal berasal dari sistem bilangan biner yang dikelompokkan tiap 3 bit biner dari ujung paling kanan atau LSB atau least significant bit. Baik, selanjutnya. Ini adalah operasi konversi bilangan oktal ke desimal. Dapat dilihat dari gambar di kanan, memiliki soal 137 sama dengan bla 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 10. Jadi 1 kali 8 pangkat 2 sama dengan 64. 6 kali 8 pangkat 1 hasil 24. 7 kali 8 pangkat 0 sama dengan 7. Nah, hasilnya itu ditambah menjadi nilai dalam desimal ialah 95. Yang memiliki hasil 95 dari soal 137. Nah, cara mengkonversi bilangan oktal ke desimal adalah dengan mengalihkan satu bilangan dengan basis 8 atau basis oktal. Pangkat 0 atau 1 atau 2 dimulai dari bilangan paling kanan. Kemudian hasilnya dijumlah. Misalkan 137 adalah oktal sama dengan 7 kali 8 pangkat 0 tambah 3 kali 8 pangkat 1 ditambah 1 kali 8 pangkat 2 sama dengan yang memiliki hasil 7 tambah 24
tambah 64 sama dengan 95, ialah bilangan desimal. Baik. Selanjutnya, konversi bilangan oktal ke biner. Dapat dilihat soal di kanan ya. Jadi, 1 binernya adalah 001, 4 adalah binernya 100, dan 7 binernya adalah 111. Bilangan biner dari 1 ke 7 adalah dan dapat disimpulkan menjadi 00110011. Baik, yang selanjutnya adalah konversi bilangan oktal ke heksadesimal. Jadi, konversi bilangan oktal ke biner caranya dengan memecah bilangan oktal tersebut persatuan bilangan, kemudian masing-masing diubah ke bentuk biner 3 angka. Maksudnya, misalkan kita mengonversi nilai 2. Binernya bukan 10 melainkan 0, 1, 0. Setelah itu hasil seluruhnya diurutkan kembali. Ya, seperti contoh di samping, soalnya 725 8 sisa 16. Jadi oktal dari 725 itu oktal 7 binernya adalah 1 1 oke, heksa 1. Dan 2 0 1 garis miring 0 yaitu D. 5 101 adalah konversi dari 5. Jadi bilangan heksa dari 725 adalah 1D5. Baik, selanjutnya. Selanjutnya adalah konversi bilangan heksadesimal. Bilangan heksadesimal atau bilangan basis 16 adalah sebuah sistem bilangan yang menggunakan 16 buah simbol. Simbol yang digunakan dari sistem ini adalah angka 0 sampai 9. Kemudian dilanjutkan dengan menggunakan huruf A sampai F. Jadi selengkapnya simbol yang digunakan dalam sistem bilangan heksadesimal adalah 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Dan dilanjutkan dengan abjad itu A, B, C, D, E, dan F. Di mana A sama dengan 10, B sama dengan 11, C sama dengan 12, D sama dengan 13, E sama dengan 14, dan F sama dengan 15. Sistem bilangan ini digunakan untuk menampilkan nilai alamat memori dalam pemrograman komputer dari siswa 12. Selanjutnya, konversi bilangan heksadesimal ke desimal. Jadi, caranya konversi heksadesimal ke desimal dilakukan dengan mengalihkan digit bilangan heksadesimal dengan pangkat 16 dari kanan ke kiri mulai dari pangkat 0. 0, 1, 2, 3, sampai seterusnya. Menjadi seri itu informasi dari seri 2013. Jadi contohnya F5 16 ialah jika dijabarkan menjadi 15 kali 161, 10 ditambah 5 kali 160, 10 kali 10 dikali 10 memiliki hasil 240 ditambah 5 dan hasilnya 245. Selanjutnya, konversi bilangan heksadesimal ke biner. Jadi cara ini merupakan kebalikan cara konversi biner ke heksadesimal yang tadi.
Setiap digit heksadesimal langsung dikonversi ke biner lalu hasil dipadukan. Ya, contohnya F516. Yang pertama-tama, hitung F16 sama dengan 111112, ya, F16 sama dengan 1510 sama dengan 11112 berdasarkan cara konversi dari desimal ke biner. Yang kedua, lalu hitung 516 menjadi 01012 harus selalu dalam 4 digit ya. Benar, bila nilai hasil konversi tidak mencapai 4 digit, biner maka ditambahkan angka 0 di depan hingga menjadi 4 digit biner. Jadi, kemudian didapatkan hasil F516. Jadi 111101012. Yang keempat, fungsi di Microsoft Excel yang dapat digunakan juga, bisa digunakan dari Microsoft Excel juga untuk mengkonversi heksadesimal ke biner adalah dengan kode maksudnya dengan rumus hex 2 bin kurung buka dan kurung tutup. Baik. Selanjutnya, konversi bilangan heksadesimal ke oktal. Untuk konversi heksadesimal ke oktal mirip dengan cara konversi oktal ke desimal. Lakukan konversi heksadesimal ke biner terlebih dahulu, lalu dari biner dikonversi lagi ke oktal. Yang memiliki contoh yang tadi ya, F516 sama dengan bla 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 8. Oke, yang pertama-tama konversi bilangan heksadesimal menjadi bilangan biner F516 sama dengan 111101012. Nah, jadi angka F dan 5 dikonversi terlebih dahulu menjadi biner. Kedua, kemudian bilangan tersebut dikelompokkan setiap 3 digit dimulai dari yang paling kanan. Yang ketiga, selanjutnya 3 digit biner transformasikan menjadi oktal 11 110 1012. Menikah sama dengan 3658. Nah, baik. Selanjutnya saya akan mempresentasikan tentang operasi sistem bilangan. Nah, operasi aritmatika merupakan penjumlahan dan juga pengurangan sementara. Perkalian dan pembagian merupakan operasi selanjutnya yang dikembangkan dari kedua operasi dasar tersebut. Nah, operasi aritmatika bilangan biner. Jadi, aritmatika bilangan biner merupakan beberapa operasi perhitungan yang terjadi dalam bilangan biner. Terdapat 5 operasi aritmatika pada bilangan biner antara lain yang pertama, penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, dan juga bilangan biner bertanda. Nah, penjumlahan yang sebenarnya adalah penjumlahan bilangan biner. Contoh, dapat bilangan biner terdapat 2 aturan dasar antara lain 0 tambah 0 hasilnya 0, 0 tambah 1 tambah 0 hasilnya 1, 0 tambah 1 hasilnya 1, 1 tambah 1 sama dengan 1 simpan 1. Ya. Jadi sebagai cara penjumlahan bilangan desimal yang kalian kenal sehari-hari. Penjumlahan bilangan biner juga harus selalu memperhatikan carry atau sisa dari hasil penjumlahan pada yang lebih rendah. Dapat dicontohkan 11 2 1011
002 ya 2 ditambahkan menjadi 1000112 sisa 1 3 kali. Karena 1 tambah 1 hasilnya 1, jadi ditaruh di bagian depan, jadi 1 tambah 1 tambah 0 tambah 1 ditaruh lagi di depan angka 1 karena 1 tambah 1 sama dengan 1. Baik, selanjutnya pengurangan bilangan biner. Hampir sama seperti tadi. Pada bilangan biner terdapat dua cara dalam pengurangan, yakni dengan 1s komplement dan 2s komplement. First complement merupakan sebuah cara untuk mengembalikan bilangan negatif menjadi positif. Sebab sebenarnya dalam bahasa komputer tidak kenal operasi pengurangan. Sehingga operasi pengurangan ini akan menjadi penjumlahan. First complement dari sebuah bilangan dilakukan dengan mengubah 0 menjadi 1 dan 1 menjadi 0. Sebagai contoh, 10001. Jadi 1 diubah menjadi 0, 0 diubah menjadi 1 dan seterusnya. Seperti dijelaskan di sini, dari sebuah bilangan dilakukan dengan mengubah 0 menjadi 1 dan 1 menjadi bilangan 0. Baik. Ya, selanjutnya adalah perkalian bilangan biner. Dapat dilihat di gambar di samping, yaitu desimal 14 dikali dengan 12 yang memiliki hasil 168. Jadi biner dari 168 tersebut 12 tersebut adalah 1110 dikali menjadi 0 kali 0 turun 0 dan 0 dan memiliki hasil 10101000. Seperti perkalian seperti biasa, dan bedanya ini hanya menggunakan angka 1 dengan 0 saja. Dilakukan sama dengan perkalian yang terdapat dalam operasi bilangan desimal. Dasar perkalian pada bilangan biner ialah sebagai berikut: 0 kali 0 sama dengan 0, 1 kali 0 sama dengan 0, 0 kali 1 sama dengan 0, 1 kali 1 memiliki hasil 1. Ya, jadi di dalam perkalian ini sama seperti pengurangan tadi atau perkalian biasa. Nah, selanjutnya ialah pembagian bilangan biner. Dilakukan sama dengan cara perkalian yang terdapat dalam operasi bilangan desimal. Dasar perkalian pada bilangan biner ialah sebagai berikut: 0 kali 0 sama dengan 0, 1 kali 0 sama dengan 0. Sama seperti perkalian dari samping ya. Jadi contoh soalnya 125 dibagi 5 jadi desimal. 5 dibagi 25 turun 25 dikurang menjadi 0. Jadi biner adalah 25 ya. Jadi bentuk binernya 101 dibagi 1111 01. Sama seperti di atas caranya, yang memiliki hasil 11001. Nah, yang selanjutnya ialah operasi aritmatika bilangan oktal.
Jadi penjumlahan bilangan oktal berikut adalah tahapan untuk operasi penjumlahan oktal antara lain. Yang pertama-tama kan masing-masing kolom secara desimal. Selanjutnya, yang kedua, rubah dari hasil desimal ke dalam bilangan oktal. Ketiga, tuliskan hasil dari digit paling kanan dari hasil oktal. Yang keempat, jika hasil penjumlahan pada masing-masing kolom terdiri dari 2 digit, maka digit paling kiri adalah menjadi carry off untuk penjumlahan kolom berikutnya. Yang terakhir, jadi sisa akan muncul atau terjadi apabila jumlah sudah melebihi 7 pada setiap tempat. Selanjutnya, jadi pengurangan bilangan oktal. Pengurangan oktal bisa dilakukan dengan cara yang sama dengan yang ada pada operasi pengurangan bilangan desimal. Jadi pada pengurangan apabila bilangan yang dikurangi lebih kecil daripada bilangan pengurangnya, maka akan dilakukan meminjam atau buruh pada tempat yang lebih tinggi dengan nilai 8. Dapat dilihat contoh di samping ialah 194 dikurang 27, hasilnya 25. Jadi dibagi menjadi oktal, jadi 5 ialah 4S dikurang 7S ditambah 8S. Kalau 2, 5S dikurang 2S dikurang 1S. Jadi 1S kurang 1S. Jadi itu dipinjam satunya dipinjam, jadi 5S dipinjam 8, jadi sama dengan 0. Selanjutnya, perkalian bilangan oktal. Berikut adalah tahapan untuk operasi perkalian oktal antara lain. Kalikan masing-masing kolom secara desimal, rubah dari hasil desimal ke bilangan oktal. Tuliskan hasil digit paling kanan dari hasil oktal. Jika hasil perkalian pada masing-masing kolom terdiri atas 2 digit, maka digit paling kiri adalah carry off untuk ditambahkan pada hasil perkalian pada kolom berikutnya. Jadi contohnya dapat dilihat dari gambar di samping. Hitunglah hasil dari perkalian bilangan oktal di bawah ini. 16 kali 14 atau 16 kali 14. Oke. Jadi 16 lakukan penjumlahan secara oktal digit 0 dari angka 70 turunkan jadi 76 sama dengan 13. 13 lebih besar dari 8, maka 13 dikurang 8. Karena 13 lebih besar dari 8, maka 13 kurang 8 sama dengan 5. Ditulis 5 dan simpan 1. Jadi 1 tambah 1 sama 2, maka hasilnya ialah 250. Selanjutnya ialah pembagian bilangan oktal. Pada pembagian pembilangan oktal sebenarnya sama saja dengan proses pembagian pada bilangan oktal atau biasa kita lakukan. Hanya saja angka dalam bilangan oktal hanya terdiri dari angka 0 sampai 7 berbasis 8 digit. Contohnya dapat dilihat dari contoh di samping ya. Hitunglah pembagian bilangan oktal berikut dari 250 dibagi 14. Jadi 14 kali 1, 4 kali 1 sama dengan 4, 1 turun 1 kali 1 sama dengan 1, maka hasilnya adalah 14. Itu digabung. 4S kali 6S sama dengan turun jadi 4 kali 6 sama dengan 24. Karena 24 lebih dari 8, maka 24 dibagi 8 memiliki 3 sisa 0. Tulis 0 dan simpan 3. 1 kali 6 sama dengan 9, karena
9 lebih dari 8, maka 9 dikurang 1 memiliki hasil 1, sisa 1. Maka hasilnya ialah 110. Nah, operasi bilangan heksadesimal, penjumlahan bilangan, yaitu penjumlahan. Dalam penjumlahan bilangan heksadesimal, sisa akan terjadi atau berlangsung apabila jumlah dari masing-masing tempat melebihi 15. Memiliki contoh, bilangan heksadesimal sama dengan 9A, 16, dan bilangan heksadesimal B sama dengan 43, dan 16A akan dijumlahkan bilangan heksadesimal A sama dengan 9A, 16 sama dengan 154, dan 10 bilangan heksadesimal B sama dengan 4, 3, 16 sama 67 carry 10. Jadi hasil A plus B sama dengan D carry of 16 sama dengan 221 carry of 10. Jadi bilangan heksadesimal A sama dengan E8 carry of 16, dan bilangan heksadesimal B sama dengan 9A carry of 16 akan dijumlahkan. Jadi bilangan heksadesimal A sama dengan E8 16 sama dengan 232 carry of 10. Bilangan heksadesimal B 9A carry of 16 sama dengan 154 carry of 10. Jadi carry 11. Hasil A plus B sama dengan 182 carry of 16, 386 carry of 10. Nah, selanjutnya pengurangan bilangan heksadesimal. Jadi pada pengurangan apabila bilangan yang dikurangi lebih kecil dibandingkan dengan bilangan pengurangnya, maka akan dilakukan meminjam pada tempat yang lebih tinggi dengan nilai 16. Nah, seperti contoh di samping, yaitu 12 E1 dikurang dengan 627 dengan hasil CBA. Nah, jadi 16 carry of 10 dipinjam 1 carry of 10 dikurang 7 carry of 10 sama dengan 10 carry of 10 sama dengan A carry of 16. Karena B 14 carry of 10 dikurang 2 carry of 10 dikurang 1 carry of 10 dipinjam, jadi 11 carry of 10 sama dengan B sama dengan B carry of 16. Yang C ialah 16 carry of 10 dipinjam plus 2 carry of 10 dikurang 6 carry of 10 sama dengan 2 carry of 10 sama dengan memiliki hasil C carry of 16. Jadi dapat dihasilkan 1 carry of 10 dikurang 1 carry of 10 dipinjam 0 carry of 10 sama dengan 0 carry of 16. Baik, selanjutnya perkalian bilangan heksadesimal. Berikut adalah tahapan untuk operasi perkalian heksadesimal antara lain. Kalikan masing-masing kolom secara rubah dari hasil desimal ke oktal. Yang ketiga, tuliskan hasil dari digit paling kanan dari hasil bilangan oktal. Yang keempat, jika hasil perkalian pada masing-masing kolom terdiri atas 2 digit, maka digit paling kiri adalah carry off untuk ditambahkan pada hasil perkalian kolom berikutnya. Selanjutnya ialah pembagian bilangan heksadesimal. Jadi pada pembagian bilangan heksadesimal ini caranya sama dengan pembagian heksadesimal. Dengan pembagian desimal,
Bedanya hanya saja bilangan harus dibagikan secara heksadesimal. Untuk mempermudah dalam proses pembagian dibuat perkalian 1 sampai F dari angka yang akan membagikan. Jika suatu pembagian memiliki sisa akan menjadi remainder atau sisa yang dilambangkan dengan huruf R. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Saya akan belajar lebih banyak lagi sehingga bisa mengikuti presentasi berikutnya. Saya mengucapkan Om Santi 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 Om. Terima kasih.